topik tentang jangan membunuh. Jangan membunuh bukan hanya menghilangkan nyawa orang, tapi jangan membunuh juga dapat terbagi dari beberapa bagian. Membunuh perasaan, membunuh selera, membunuh semangat, dan membunuh karakter. Ini juga digolongkan sebagai membunuh. Kita ambil contoh selera. Dalam membunuh selera ini berhubungan juga dengan kesehatan ataupun kesembuhan dan juga dalam kerohanian. Untuk kesehatan atau untuk kesembuhan, maka ada hal-hal selera yang perlu kita hilangkan demi kesembuhan dan demi kesehatan. Bahkan dalam kerohanian pun selera ini diajarkan untuk dihilangkan. Itu yang disebut juga sebagai membunuh selera. Dan juga tentang membunuh perasaan. Membunuh perasaan ini berhubungan dengan cinta. Jika seseorang mencintai yang lain, tapi yang lain tidak mencintai dia, nah maka dia harus membunuh perasaan cinta ini itu. Dia harus menghilangkan itu. Karena orang lain tidak mencintainya. Tapi yang menjadi masalahnya juga kalau di dalam rumah tangga. Dalam suami istri. Dapat juga seseorang suami atau istri dapat membunuh perasaan pasangannya. Baik istri maupun suami. Itulah sebabnya ada terjadi perceraian. Karena ada penyebab-penyebab yang mematikan perasaan pasangan. Dan itu juga disebut membunuh perasaan. Yang berikut, membunuh semangat. Membunuh semangat ini dapat terjadi di lingkungan pekerjaan. Ada hal-hal yang menjadi penyebab untuk semangat itu hilang di dalam pekerjaan. Hal yang menjadi penyebab dapat menjadi seperti upah yang tidak seimbang, yang dapat menghilangkan semangat. Atau sistem kerja yang tidak bagus, atau rekan kerja yang dapat membunuh semangat. Ketika seseorang semangat dalam bekerja, tapi yang lain hanya santai, nah ini dapat membunuh semangat. Dan yang berikut, membunuh karakter. Ada orang yang dengan karakter yang tidak bagus. Ini ada unsur negatif dan positif. Kita berperan sebagai apa di situ? Apakah kita menjadi penyebab karakter ini menjadi jahat, menjadi tidak bagus, atau kita menjadi pribadi yang akan membunuh karakter yang jahat? Ini juga disebut membunuh. Tapi yang paling penting adalah membunuh kebenaran. Hati-hati dengan diri kita. Kita menjadi pribadi yang sebenarnya membunuh kebenaran. Kebenaran yang seharusnya disampaikan kepada orang lain. Tapi kita menjadi penyebab untuk itu tidak disampaikan kepada orang lain. Kita menjadi penghalang kebenaran itu. Atau kebenaran yang seharusnya benar, tapi kita ganti dengan kebenaran kita sendiri. Kita hilangkan kebenaran itu, tapi kita ganti dengan kebenaran sendiri. Kebenaran yang sesungguhnya adalah dari Tuhan, adalah firman Tuhan. Tapi kita merubahnya menjadi kebenaran kita sendiri. Nah, kalau kita melakukan ini, berarti kita adalah pribadi yang membunuh kebenaran. Kalau kita sebagai pribadi yang membunuh kebenaran, dengan apa kita diselamatkan?
Ini perlu kita hati-hati dalam kehidupan, bahkan dalam kerohanian. Karena ada orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menjadi pembunuh kebenaran, menjadi penghalang kebenaran. Hal yang seharusnya kita bunuh, hal yang seharusnya dibolehkan untuk dibunuh, itu terdapat dalam Kolose 3 ayat 5. Silakan baca sendiri apa yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 5.